为娘自有妙用，本尊交手，一帮孽畜！娘，韩云那些乡亲，狂风囚龙，走，再吃俺一发！旅长，俺总算遇到一个像样的。所有人给我夫君偿命！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie dan kita melanjutkan Tio Pakboy dulu ya guys. Baru malam nanti kita lanjutkan Lord Lingfeng dengan durasi super panjang. Itu kan yang kalian mau, hehe, durasi panjang dan seru. Oke guys, di part 342 Nitian Cecuan hari ini kita semua bakal menyaksikan pertemuan antara Tio Pakboy dengan si reinkarnasi Dewa Liu Tian yang sangat kuat. Nah ini bakal jadi musuh utamanya Tan Yun nih guys. Intinya bakalan sangat seru karena perang sekte Huangfu melawan istana Liu Tian akhirnya dimulai. Kalau berdasarkan part terakhir ini semua bisa terjadi karena kemarin Tan Yun sudah menyerbu ke Gunung Peri Chongnan. Perang besar terjadi di sana guys. Ayah mertuanya wakil istana Liu Tian yaitu Senior Ho pun Tan Yun bantai menggunakan pedang-pedang dewanya. Sehingga perang di Gunung Peri Chongnan berakhir dengan kemenangan Tan Yun secara telak. Udah pada meninggal ini, termasuk si ketua Nankong. Si Zhuge kan udah, Ruya Wuji juga udah, ketua Nankong udah guys. Gara-gara Tan Yun menghabisi begitu banyak orang-orang dari istana Liu Tian, tentu membuat istana Liu Tian sendiri tidak bisa berdiam diri. Akhirnya penguasa istana menyatakan perang besar-besaran kepada sekte Huangfu dan mengumpulkan semua pasukannya. Tentu Dewa Pakboy akan berperang besar lagi, jadi dia sudah bersiap dengan pasukannya juga guys. Apakah ini sudah mendekati perang terakhir? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 不知副公主大驾光临。 Singkat cerita, tetua Xuan Kui datang membawakan batu suci yang berisikan pesan misterius. Batu ini didapatkan oleh organisasi Tianfa dari sebuah boneka mati yang dikirimkan ke dekat sekte mereka. Nah, di dalam batu suci itu berisikan pesan dari ketua istana Liu Tian kalau dia mengundang Tan Yun ke istana mereka buat melakukan pertemuan kecil. Dalam 3 hari, kalau Tan Yun tidak muncul, maka siap-siap saja para tetua atau keluarga Tan Yun di kampung halamannya itu bakal dibantai habis. Pantesan aja ketiga dinasti diserang oleh istana Liu Tian, tetapi sekte Huangfu doang yang tidak diserang. Ini merupakan bagian dari rencana mereka. Tapi Tan Yun sudah memprediksi perang besar ini, jadi dia sudah siap menghabisi para musuh. Tan Yun memerintahkan Ying Ying buat mengumpulkan semua pasukan dan bersiap buat berperang besar-besaran. Mantap. Sementara itu di istana Liu Tian, ternyata reinkarnasi Dewa Liu Tian itu adalah ibunya Rou Er, yang berarti dia adalah istrinya si penguasa istana guys. Wah, kemarin memang kira penguasa istananya adalah Dewa Liu Tian, tapi ternyata dia istrinya. Tetap kita panggil sebagai Dewa Liu Tian biar gampang ya guys. Dewa Liu Tian menaruh 3 pedang Hongmeng yang dia dapatkan di depan istana mereka. Membuat Rou Er bingung dong kenapa pedang-pedang ini dipajang di depan coba. Bukannya kita pengen menghabisi Tan Yun sekte Huangfu ya? Nah di sini Dewa Liu Tian masih tidak tahu kalau Tan Yun sebenarnya adalah reinkarnasi Dewa Hongmeng. Dia memajang ketiga pedang ini supaya kalau perang besar ini tersebar kemanapun, di mana istana Liu Tian melawan sekte Huangfu, itu bakal menarik perhatian dari reinkarnasi Hongmeng Supreme. Tentu dengan ketiga pedang Hongmeng yang dipajang besar-besaran, pasti bakal menarik perhatian dia buat data nanti. Jadi tujuan Dewa Liu Tian itu bukan sekte Huangfu guys, melainkan membantai reinkarnasi Dewa Hongmeng. Ini bakalan seru nih. 为娘自有妙用，不是为了灭掉谭云和皇府。 Tidak lama dari itu, muncullah Tan Yun dan pasukannya di depan mereka.
Dia Pak Boy saat melihat ketiga pedangnya, dia langsung senang, tidak perlu capek-capek nyari lagi guys. Tapi dia juga sadar, pasti Dewa Liu Tian belum tahu nih, dirinya merupakan reinkarnasi Dewa Hongmeng. Roer ingin membalaskan dendam kekalahannya di Sekte Longyun waktu itu. Ya, Dewa Pak Boy waktu itu masih jadi murid, sekarang udah jadi penguasa sekte, mana bisa kau lawan ya kan? Segera semua pasukan prajurit dipanggil keluar dan perang besar pun dimulai. Seru nih. Sementara ketiga peliharaannya Tan Yun menerjang ke Dewa Liu Tian. Dewa Liu Tian sangat kuat, susah untuk dilawan. 本尊交手，一方孽畜。 随俺去干掉这个臭婆娘！ Di sisi lain, Ying Ying dan beberapa tetua ingin menyelamatkan keluarga Tan Yun yang disandra. Tapi mereka langsung dikepung dan dihampiri si penguasa istana. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Ying Ying bertarung sengit melawan penguasa istana. Serangan dari sang penguasa cukup kuat, tetapi semuanya bisa ditahan oleh Ying Ying dengan baik. 娘，谭云那些乡亲，黄蜂囚笼。 Sementara di sisi lain, para tetua menggunakan kekuatan mereka buat melindungi keluarga Tan Yun yang diserang. Tapi sial, Ying Ying ditebas sampai hancur tubuhnya guys. Wait, kata siapa udah kalah? Tubuhnya pun kembali menyatu lagi dan tuar. Ying Ying berhasil menebas tangan kanannya. 这不可能！ Penguasa istana yang ketakutan tidak diberi ampun dan dibantai langsung. Nah lo, emang Ying Ying nih sakti banget guys. Bisa hidup kembali walaupun dihancurkan tubuhnya. Setelah semua keluarga Tan Yun berhasil diselamatkan, mereka pun kembali ke sisinya Tan Yun. 已将望月镇所有人送去慕容秘府。 Kita beralih ke Dewa Pak Boy yang sibuk bertarung melawan si Roer. Roer yang lumayan kuat sampai terus beradu melawan Dewa Pak Boy. Kekalahan dari Roer sebelumnya dia tidak terima dan pengen dia balas. Emang mampu ya. Karena iblis sibuk menyerang Dewa Liu Tian yang memiliki pertahanan luar biasa. Tetapi sayang sekali dia dipentalkan berkali-kali. Kuat sekali. 走，再吃俺一棒！队长，俺总算遇到一个像样的人。你这羽化境， Tampaknya kedua belah pihak sangat sengit dalam hal kekuatan. Hanya masih mencoba mengulur waktu guys buat Ying Ying menyelamatkan keluarganya. Makanya dari tadi dia tidak mengeluarkan seluruh kekuatan. Roer ingin membalaskan dendam kepada Ying Ying yang sempat menusuknya ketika di Sekte Longyun. Serangan tebasan pun dilancarkan. Tapi tiba-tiba tuar. 唐军，你要如何胜我？ Roer hampir terkena serangan dari pedang ayahnya sendiri. Itu adalah ulahnya Ying Ying guys. Mengartikan kalau Ying Ying sudah menyelesaikan misinya, yaitu menghabisi penguasa istana dan menyelamatkan keluarganya Tan Yun. Mantap. Nah, dengan begini, sekarang Dewa Pak Boy bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya nih. Hehe. Roer murka besar ketika mengetahui ayahnya dihabisi. Apalagi Dewa Liu Tian. 那就好。 Suamiku meninggoy membuat dia tidak bisa menahan diri lagi. Baiklah kalau begitu, semua kekuatan pun menyerbu. Hehe. 全力灭了六天玄宫。所有人给我夫君偿命！ Di sisi lain, tetua Song yang protes kepada To Palin. Istana Liu Tian ditekan sedemikian rupa, penguasa istana juga dihabisi dalam pertempuran. Dan formasi pengamat bulan buatannya To Palin yang berguna buat menjebak sekte Huangfu itu tidak berguna sama sekali. To Palin dengan santai menjawab tidak perlu terburu-buru. Duduk dulu dan bersantai minum teh. Dia tidak ingin mengirimkan bala bantuan buat istana Liu Tian guys. Tetua Song juga menyesal sudah percaya kepada To Palin.
Benar aja senyuman dan semua rencana Tuo Palin selama ini itu tidak ada yang beres. Kalau bukan gara-gara perintah penguasa istana Liu Tian, pasti tetua Song sudah menghabisi Tuo Palin sedari dulu. Tuo Palin beralasan dia sudah melakukan banyak hal buat istana Liu Tian, jadi jangan berkata kasar dong. Kalian ingat gak guys, kotak jiwa Tuo Palin yang dia berikan kepada penguasa istana sebagai sumpah? Nah, sekarang akan tetua Song hancurkan. Tapi tampaknya Tuo Palin tidak takut sedikit pun. Setelah tetua Song hancurkan, dia masih tidak puas dan segera menerjang buat menghabisi Tuo Palin. Serangan dilancarkan, tetapi dengan mudah dikonter langsung oleh anak buah wanitanya. Ternyata anak buah wanitanya ini cukup tinggi, membuat tetua Song langsung ketakutan. Dia masih mencoba mengancam balik membawa pasukan, di mana pasukan istana Liu Tian ada di luar dan akan mengepung dia. Tapi tiba-tiba muncullah pasukannya Tuo Palin, yaitu mata-matanya yang sangat kuat. Ternyata semua pasukan dari istana Liu Tian yang ada di luar itu sudah dihabisi oleh mereka guys. Wah. Tetua Song kena jebak nih. 饮酒作乐的侍女哦。 Tuo Palin sangat licik dan pintar. Dia membuat penguasa Liu Tian percaya kepada dia supaya dirinya bisa mendapatkan kesempatan untuk menguasai dua dinasti lain dan tentu membangun dinasti Topa kembali. Buat kalian yang bertanya-tanya kenapa dia tidak meninggoy ketika jiwa kotaknya itu dihancurkan oleh tetua Song, yaitu semua karena cuma tipuan guys. Itu bukanlah jiwanya Tuo Palin, melainkan jiwa orang lain yang dia jadikan sebagai tumbal. Jahat banget bukan orang satu ini? Yes. So maka dari itu kita lihat lagi di part 343 Ni Tian Zhetun. Apa yang bakal terjadi lagi nih guys? Oke, jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat pertarungan Dewa Pak Boy melawan Dewa Liu Tian itu semakin sengit. Tapi ternyata Dewa Liu Tian memiliki sosok naga merah yang membantu dia guys. Tingkat 10 dan sangat kuat. Dewa Pak Boy menyerahkan naga merah kepada ketiga peliharaannya. Sementara dia sibuk bertarung melawan si Dewa Liu Tian. Dewa Liu Tian sangat sesuai dengan reputasinya yang sangat kuat. Bahkan membuat Dewa Pak Boy kita muntah darah guys. Wah. Nah disinilah Tan Yun akan menggunakan kekuatan dewanya. Di mana kekuatan dewa yang sama sekali belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini bakalan seru. Jadi makin gak sabar kan? Tetapi sembari menunggu Dewa Pak Boy kita rilis, kalian silakan nonton si Dewa Ling Feng dulu, Lord Ling Feng, hehe. Bakal mimin update secepatnya yang pastinya bakalan seru. So, selesai dulu buat part 342 Ni Tian Zhetun. Kita bakal ketemu lagi untuk Tonghua ini di besok-besok lagi ya guys, di hari Jumat. Satu hal yang pasti cuman di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.